Marilah bersama. Saya Muhammad Dinasti Demokras ingin melakukan servis berkala chassis dan kita akan melakukan pengecekan gear depan belakang dan ternyata gear depan masih tumpul, gear belakang masih tumpul. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kegendutan rantai dan pelumas rantai dan ternyata kegendutan rantai masih 20 mili standarnya dan ternyata rantai juga masih lumas. Selanjutnya kita akan mengecekkan bearing laker gear kocak atau tidak dan ternyata masih aman. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ban depan dan batian ban depan apakah masih tebal atau tipis dan ternyata ban depan tidak ada yang retak dan batiannya juga masih tebal. Dan selanjutnya kita akan mengecek tekanan ban depan. Dan ternyata ini masih 29 PSI, kita naikkan ke 33 PSI agar normal. Setelah itu kita melakukan pengecekan pelek depan dan ternyata jari-jari masih kencang dan pelek tak ada yang kropos, masih normal. Setelah itu kita lanjut ke ban belakang, kita akan melakukan pengecekan ban dan batian ban. Dan ternyata ban masih tebal, batian juga aman, nggak ada yang retak dan masih normal. Kali ini kita akan mengecek tekanan ban belakang. Dan ternyata tekanan ban belakang 15, kita naikkan ke 33 PSI agar normal. Kali ini kita lanjut mengecek pelek belakang dan jari-jari. Ternyata ruji masih kencang dan normal, baru pelek belakang juga normal. Kali ini kita akan melakukan pengecekan laker bearing depan dan belakang dan ternyata yang depan masih aman dan belakang juga masih aman. Kali ini kita akan melakukan pengecekan oli rem depan dan ternyata habis, kita perlu pengisian ulang. Setelah itu kita melakukan pengecekan kampas depan dan ternyata masih tebal dan layak pakai. Setelah itu kita melakukan pengecekan piringan depan dan selang rem dan ternyata piringan masih tebal, selang nggak ada yang retak dan juga normal. Kita melakukan pengukuran main bebas pedal rem hidrolik dan ternyata 2 mm. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kampas rem belakang dan ternyata TWI nya masih sejajar dengan paha remnya ternyata, dan kondisinya kampas rem masih tebal. Kita akan melakukan pengukuran main bebas rem belakang dan ternyata 30 mm. Kita akan melakukan pemeriksaan kemudi apakah masih normal atau kocak. Dan ternyata masih normal, nggak kocak. Setelah itu kita melakukan pengecekan shock depan belakang dan rangka. Terutama kita melakukan pengecekan shock depan dan ternyata shock depan masih aman, tidak berat. Shock belakang juga aman, nggak ada yang rembes. Sama rangka ternyata nggak ada yang kropos. Kali ini saya akan melakukan praktek berkala mesin. Pertama-tama saya akan
melakukan pemeriksaan terudara. Kita tutup bagian baut depan terlebih dahulu menggunakan obeng. Setelah melepas tutup filter udara, selanjutnya kita mengecek filter udara. Ternyata filter udara sudah sobek dan perlu ganti. Kita akan melakukan pemeriksaan katup. Pertama kita melepas tutup head. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan dan pengukuran setelah lap. Penutupan menggunakan selanjutnya kita akan melakukan pengukuran setelah lap. Dan katup in out berukuran 0,10 mm. Dan katup out berukuran 0,15 mm. Nah, kita akan melakukan pengukuran tekanan kompresi. Pertama-tama melakukan pencopotan busi. Selanjutnya kita memasangkan rod pengecekannya. Ukurannya adalah yang akan diukur dan dan hasilnya adalah 115 PSI. Nah, kita akan mencopot alat pengukuran dan memasang kembali ini. Kita akan melakukan pengecekan kualitas dan kualitas oli mesin. Ternyata oli mesin masih full dan kualitas oli mesin masih bagus, berwarna kuning licin.
mesin menunjukkan 1.203 ppm dan standarnya 1.400 rpm. Kita akan melakukan reset sensor TP. Pertama kita copot sensor TP dan on-kan kontak agar mengetahui kerusakannya. Setelah mengetahui kerusakannya, kita pasang DLC ke sensor. Pasang kembali sensor TP terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang DLC ke sensor. Dan reset TP pun berhasil. Lakukan setting mode 1. Melakukan pemeriksaan tekanan pompa bahan bakar. Kita akan dan hasilnya adalah 200 kPa. Kita akan mengembalikan tekanan ke 0 kali. Alat pompa tekanan bahan bakar. Pengukuran main bebas gas. Dan pengukurannya hasilnya adalah 4 mm. Kita melakukan pengecekan sistem pendingin dan penyetelan kopling. Sistem pendingin normal,
Dan penyetelan kopling itu normal. Melakukan pembersihan injektor dengan MST 20 harus tes MST 20,2. Dan selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajilan Habib dari kelas 12 SM3 ingin melakukan servis berkala listrik. Yang pertama-tama saya ingin mengukur dan mengecek busi. Pertama-tama kita copot cok busi terlebih dahulu dan lepas busi. Dan kita ukur celah busi menggunakan alat Tulunbik menunjukkan angka 0,10 dan 0,80. Kita ukur. Dan ukuran celah busi ini 0,80 mm. Kita cek kondisi busi. Warna busi hitam, insulator aman, dan busi masih layak pakai. Ini borosan sehingga warna busi menjadi hitam. Kita pasang kembali busi. Dan itu pasang kembali cok busi seperti semula. Cek kumparan pengapian. Kumparan pengapian aman, tidak ada yang putus. Setelah itu aman, mengecek koil aman, tidak ada yang putus. Kabel koil aman. Setelah itu mengecek ecu atau ECR. Ecunya aman, tidak melembung. Mengecek kinerja relay starter dan kinerja dinamo starter. Dan ternyata kinerja dinamo starter dan relay starter aman dan fungsional. Kita akan melakukan pemeriksaan arah lampu depan. Arah lampu depan aman, tidak lebih dari pandangan mata, tidak menyoroti pandangan mata pengendara lain. Akan mengukur tegangan baterai dan menunjukkan 12,22 volt DC, berarti tegangan api ini aman. Saya akan memeriksa sekring atau fuse. Dan fuse
Kalau sekring masih terhubung dan masih normal. Ya, sekring atau fuse masih normal dan terhubung. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran tegangan puncak. Lalu nyalakan kunci kontak dan nyalakan mesin. Setelah itu putar gas ke RPM paling atas. Angka tegangan puncak menunjukkan 13,83. Artinya tegangan puncak motor ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran kumparan mesin. Bilang ngatur kok gini, Menunjuk angka pengukuran kumparan mesin menunjukkan angka 0,02 berarti normal. Setelah itu saya ingin melakukan pengukuran bocoran arus. Dengan tadi saya sudah menyalakan kunci kontak on, lalu menunjukkan angka 03,0 berarti bocoran arus tidak normal. Saya ingin memeriksa lampu depan, lampu belakang, sen kanan kiri, dan lampu depan jarak jauh, jarak dekat, dan lampu rem. Lampu depan mati-mati. Lampu gear menyala sampai netral. Lalu sen di kiri menyala, kanan menyala, lampu remnya mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.